Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurfanila dari jurusan Ilmu Pemerintahan. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pelayanan publik dalam pemerintahan. Nah, apa sih substansi dari pelayanan publik? Nah, substansi dalam pelayanan publik itu selalu dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang atau kelompok ataupun instansi tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Nah, pelayanan publik ini menjadi semakin sangat penting. Nah, karena senantiasa berhubungan dengan halayak ramai yang memiliki keanekaragaman, kepentingan, dan tujuan. Nah, karena itu institusi pelayanan publik dapat dilakukan oleh pemerintah maupun non-pemerintah. Nah, adapun perubahan paradigma aparatur pemerintahan, yang katanya Jokowi, ASN itu bukan pejabat yang justru minta dilayani. Seperti pejabat zaman kolonial dulu, itu tidak berlaku, bukan zamannya lagi. Nah, setiap ASN harus mempunyai jiwa untuk melayani, untuk membantu masyarakat. Nah, kolaborasi lintas organisasi, lintas daerah, lintas ilmu menjadi sangat penting. Semua masalah selalu lintas sektor dan lintas disiplin. Nah, apa sih yang dikatakan dengan pelayanan masyarakat dan pelayanan prima? Nah, pelayanan masyarakat itu menuntut setiap unsur di dalam lembaga untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Sedangkan pelayanan prima adalah pelayanan yang salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, sehingga masyarakat mendapatkan kebutuhan, mendapatkan kepuasan, dan aparatur ini bisa memenuhi kebutuhan serta keinginan dari masyarakat. Nah, sesuai dengan keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2004 menyatakan bahwa hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi negara. Nah, karena itu instansi publik berkewajiban memberikan pelayanan prima kepada masyarakat atau memberikan kepada masyarakat apa yang dia inginkan sehingga masyarakat bisa merasa puas. Nah, adapun yang dikatakan sebagai standar pelayanan. Apa sih itu standar pelayanan? Nah, standar pelayanan adalah ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu bakuan pelayanan yang baik dengan memperhatikan baku mutu pelayanan. Ini menurut LAN RI 2004. Nah, setiap organisasi atau instansi pasti mempunyai standar pelayanan publik yang berbeda-beda, yang pastinya bermuara pada prinsip pelayanan prima. Nah, bagaimana sih cara mewujudkan pelayanan publik yang baik? Nah, cara mewujudkan pelayanan publik yang baik, maka pemerintah itu harus menempatkan jumlah kualitas staf atau aparat yang ada harus sesuai dan memiliki pemahaman yang baik akan pelayanan publik, sehingga pelayanan publik dapat tepat sasaran dan pelayanan yang diberikan juga dapat mendekatkan antara birokrasi atau pemerintah dengan masyarakat. Nah, kemudian adapun prinsip pelayanan prima. Yang pertama itu kesederhanaan. Yang dimaksud dengan kesederhanaan di sini adalah prosedur dan tata cara pelayanan perlu ditetapkan dan dilaksanakan secara mudah, lancar, cepat, tepat, dan tidak berbelit-belit, dan mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan. Kemudian prinsip yang kedua yaitu kejelasan dan kepastian. Nah, di mana kejelasan dan kepastian dalam hal prosedur dan tata cara pelayanan, persyaratan pelayanan baik secara teknis maupun administratif. Kemudian yang ketiga yaitu keamanan, di mana adanya proses dan produk hasil pelayanan yang dapat memberikan keamanan, kenyamanan, dan kepastian hukum bagi masyarakat. Kemudian yang keempat yaitu keterbukaan, di mana
Prosedur ini dan tata cara pelayanan, persyaratan unit kerja, pejabat, penanggung jawab itu memiliki keterbukaan dalam memberikan informasi kepada masyarakat yang mudah mereka pahami. Kemudian ada yang dikatakan dengan efisiensi. Nah, efisiensi merupakan persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan, dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan. Nah, yang keenam itu prinsip ekonomis. Nah, pengenaan biaya atau tarif pelayanan harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan nilai barang dan jasa, pelayanan, kemampuan masyarakat untuk membayar, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian prinsip yang ketujuh itu ada yang dikatakan dengan keadilan dan pemerataan, di mana dimaksudkan agar jangkauan pelayanan diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata, adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Nah, kemudian prinsip yang kedelapan yaitu prinsip ketepatan waktu, di mana pelaksanaan pelayanan ini harus dapat dilaksanakan tepat pada waktu yang telah ditentukan. Nah, melayani masyarakat dengan baik adalah merupakan tanggung jawab bagi semua instansi pemerintah. Dengan demikian, maka setiap pegawai dalam instansi pemerintah harus melayani masyarakat dengan mempelajari cara meningkatkan keterampilan untuk melayani masyarakat. Nah, di dalam keterampilan melayani termasuk pula di dalamnya adalah penguasaan terhadap pengetahuan jasa layanan yang diberikan, karena hal ini akan menunjukkan kepada masyarakat bahwa pegawai dalam instansi pemerintah tersebut adalah seorang profesional di bidang manajemen pelayanan publik. Nah, seorang profesional dalam dunia pelayanan publik itu seharusnya menguasai kebutuhan masyarakat, mengetahui cara memuaskan dan memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga keluhan masyarakat terhadap pelayanan instansi pemerintah akan menghilang seiring dengan meningkatnya profesionalitas kerja pegawai. Nah, dengan mengetahui apa yang diinginkan masyarakat, maka keluhan yang diberikan masyarakat kepada pemerintah itu semakin hari semakin hilang, karena masyarakat sudah percaya kepada pemerintah. Seperti sebuah slogan yang sudah sangat terkenal, yaitu Anda puas, kami senang. Nah, proses layanan yang cepat, mudah, tepat, disertai dengan sikap yang ramah menjadi harapan masyarakat. Jika pelayanan yang diberikan sudah seperti itu, nah maka masyarakat pun akan puas dan senang. Maka kita sebagai ASN atau aparatur sipil negara harus bisa melayani masyarakat dengan memberikan pelayanan yang prima, sehingga masyarakat akan memberikan trust atau kepercayaan kepada pemerintah. Baik, itulah tadi mengenai pelayanan publik di bidang pemerintahan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.